Amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu, berkati kita semuanya. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Nah, kasih senyum dulu kanan kiri. Aman. Aman. Puji Tuhan. Sehat Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat antusias Bapak Ibu puji Tuhan. Saya percaya respon kita memuji Tuhan akan memberkati rekan-rekan kita. Amin. Tadi semangat semuanya. Jangan sampai nanti pulang-pulang rekan kita depan belakang kanan kiri kita, hari itu siapa sih yang sebelah kita depan kita muji Tuhan udah bergelora semuanya kok duduk diam dan nggak ada respon. Tapi saya percaya respon kita akan menentukan seberapa besar berkat ibadah yang akan kita terima. Oleh karena itu tetap antusias. Amin. Antusias? Siap. Jadi kalau saya katakan siap berarti Antusias. Yes. Kalau saya katakan antusias? Siap? Puji Tuhan, terima kasih, berkati. Baik, kita akan renungkan kepada firman Tuhan. Saya berikan judul tetap kuat meski diuji. Ya. Jadi lagu-lagunya tadi sinkron, saya nggak janjian sama buku. Mari kita akan baca dalam Filipi 4 ayat 13. Kita akan baca sama-sama di surat Filipi pasal 4 ayat yang 13. Saya baca kitab bagi dulu. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Sekali lagi dengan suara kencang. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan amin. Amin. Silakan dulu, Tuhan berkati. Baik, dalam kehidupan kita ini setuju atau tidak, mau atau tidak, siap atau tidak, kita pasti menghadapi yang namanya tantangan. Ya, saudara mau atau nggak mau, siap nggak siap? Bukan ini Pak. Siap nggak siap? Saudara harus menghadapi yang namanya tantangan kehidupan. Jadi kalau sudah mengerti seperti ini, bahwa kehidupan kita ini nggak luput yang namanya masalah. Satu kata masalah ini berapa macam di dalamnya? Pada satu kata, ya, kira-kira berapa? Contohkan yang paling sulit, yang paling sukar dihadapi, masalah apa itu kira-kira? Apa itu? Hidup kita sendiri. Hidup kita. Satu kata ini dalamnya seperti satu buku, covernya namanya masalah, tapi isinya itu sangat banyak. Oleh karena itu, hari ini ketika Tuhan berbicara, itu ngingetin kita bahwa hidup kita ini gak akan mulus-mulus. Semuanya pasti ada rintangan. Saudara kesini ada rintangannya? Yang punya anak dibangunin, nunggu suami. Biasanya yang lelet itu suami atau istri? Istri. Belum make upnya. Belum make upnya kata Pak. Belum sisir rambut, belum cari sisir, belum. Tapi kenyataannya yang lelet kemana? Saya nggak ikutan. Tapi yang jelas kalau bicara waktu itu wanita paling benar, paling tepat. Laki-laki itu ngegampangin. Bener nggak? Kaum pria enggak ya? Asik gini. Yang satu argumen ini ya seru. Memenangkan diri sendiri. Iya. Nah, ini satu kata ini, masalah ini dalamnya itu, aduh, seperti benang kusut sebenarnya, ya. Ada masalah tentang anak, tapi saya berharap jemaat di sini, ya, tidak pergi ke gereja karena anaknya belum bangun. Halo, halo. Nggak ada. Kalau kemarin ada, hari ini harus bangunin ke gereja. Kenapa nggak gereja minggu kemarin? Karena saya belum bangun.
ya dia nggak akan tahu, dan dia nggak akan tahu kapan gereja jam berapa. Dia nggak akan nanya, Mami besok gereja jam berapa? Ada yang nanya gitu, Mama, Ma besok gereja jam berapa? Jam 8. Dan nggak baru nggak mungkin. Dia akan tetap molor dan molor. Dia naik ke awan-awan yang putih, awan yang hitam, lalu naik langit yang biru, mimpi maksudnya. Sampai dia ngomongin sampai bikin pulau lagi sebelah kiri sebelah kanan, dibangunin, mangap terus. Apaan sih tidur enak? Jadi nggak ada alasan. Kenapa minggu kemarin nggak gereja? Karena anak belum. Kalau ada sekarang, ya doakan supaya hati-hati. Anak itu juga berkat, tapi jangan sampai berkat itu juga menghalangi berkat. Ya, berkat menghalangi berkat. Jadi kalau kita memperhalakan itu gara-gara anak kita nggak gereja, sini nggak ada, di luar sana banyak. Betul? Amin. Di sini nggak ada, di luar banyak. Jangan dibilang di sini nggak ada ngaku. Nggak, dalam nama Yesus, saya nggak mau terjadi. Amin. Jadi kalau dibilang masalah, semuanya itu akan kita hadapi. Oleh karena itu, hari ini Tuhan ingatkan, ya, bahwa tetap kuat meskipun, ya, meski diuji dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Proses itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Antusias? Kita harus siap menghadapi ini. Mau nggak mau? Kalau nggak ada masalah, pergi kemana? Ya sudah. Hari ini kita doakan, tapi kan kita nggak mau. Semuanya harus kita sedia, sama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, tetap kuat meski diuji. Saya mendapatkan ada beberapa hal. Yang pertama, ya, bahwa di dalam Mazmur 28 ayat 7, maksudnya Mazmur pasal 28 ayat 7, ya. Kita akan baca sama-sama Mazmur 28 ayat yang ke-7. Yang sudah mendengar katakan amin. Karena dia ada di depan. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku. Nah, ayat ini kalau kita cerna bahwa pertolongan Tuhan itu nggak datang langsung dengan, harus dituntut dengan respon kita. Ketika kita bernyanyi bahwa Yesus itu sejauh doa, berarti Yesus itu sejauh kita berseru. Jadi kalau dikatakan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Ini perlu tindakan, perlu reaksi, perlu perbuatan dalam kehidupan kita ini. Kalau kita sudah melakukannya, ya kita tahu bahwa memilih untuk sujud di bawah kaki Tuhan itu pilihan yang terbaik. Tidak ada pilihan lain. Yang terbaik hanyalah datang kepada Tuhan. Amin. Karena aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Tadi kita nyanyi dengan nubuatan, ya, dalam Yesus kita saudara. Lanjut lagi, ku menang. Sudah menang. Amin. Di dalam Yesus Tuhan. Tadi filosofi yang indah bahwa kita harus menyebut kita di semuanya kau saudara. Betul nggak tadi lagu? Ada yang antusias joget, kau saudaraku, kau saudara. Jangan lupa Pak itu tak. Nggak ada di sini, semuanya orang Barat. Kau saudara, kemarin janji pisang goreng belum digenapi. Gak ada kan tadi begitu kan? Kemarin ngomong warga terus kau ngopi nggak jadi ngopi gitu. Itu ditinggalkan, nggak ada di sini. Di sini orang baik semua. Karena dia beria-ria hatiku. Orang kalau sudah beria-ria, artinya ada respon kita. Orang yang bersuka cita nggak mungkin ya. Dalam Yesus kita atau ku menang, apa yang menang? Nggak mungkin, dia perlu ekspresi. Saudara, kalau kita sadari bahwa kalau kita ibadah, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, sebenarnya
dengan celebrate, ya, dengan apa artinya pengucapan syukur kita responi dengan sebuah bernyanyi, bahwa itu adalah bentuk bahwa kita ini diberkati Tuhan lewat sukacita yang Dia berikan. Dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Jadi kalau Paulus penulis ayat di atas tadi itu bukan dalam keadaan baik. Waduh, kalau baca Paulus itu penderitaannya banyak sekali. Tapi dia bisa mengatakan ini. Kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, segala perkara, berarti segala masalah kita akan dapat tanggung hanya di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada siapa? Kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, ya, tidak tergantung dari keadaan. Yang setuju katakan haleluya. Tapi berakar pada keyakinan kita bahwa Tuhan tetap baik dan berdaulat dalam segala situasi. Hari ini masalah banyak. Saya tidak tahu masalah Bapak. Kita semuanya punya masalah. Sering saya katakan, kita memang semua punya masalah, tapi kita bukan orang-orang yang bermasalah. Lihat kanan kiri dengan tatapan kasih. Oh, orang baik. Pantesan kau ada di sisiku, bilang gitu. Loh, setuju gak sih? Iya. Yang suami istri kalau dulu berdampingan, oh ternyata kamu selama ini bukan, oh selama ini kamu orang baik, bukan. Ternyata kamu orang baik. Pantesan Tuhan hadirkan di sisiku. Panggil sayang. Nantilah di rumah. Atau Tuhan kan melihat hati. Alasan. Aku ngomong dalam hati aja. Gak apa-apa di sini malu. Nanti di rumah sepanjang jalan atau pas kali pulang, aku tadi malu. Ngomong aja di rumah, gak apa-apa sih. Kan Tuhan melihat hati. Amin. Atau tadi pagi, tadi malam, tadi pagi baru ribut. Ribut kecil pasti ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di rumah itu kalau berseri terus. Kalau ada orang punya uang nggak berseri, tapi dalam rumah tangga itu berseri terus. Ada yang orang bilang duitnya nggak berseri, tapi dalam hubungan komunikasi dalam rumah tangga itu berseri terus. Kalau saya tanya juga berseri sampai kapan? Ya, berseri betul, ibu-ibu berseri, bapak-bapak berseri terus. Berseri-seri maksudnya. Itu maksudnya. Hanya tulisan sama, pelafalannya yang berbeda. Berseri dan berseri. Mantap loh, gereja Betani Sumberjaya. Haleluya. Terima kasih buat karir Bapak. Sudah tetap kuat. Apapun yang kita alami, memang gak gampang, enggak. Saya ketika merenungkan begini, kalau kita nih lagi nyalain lilin, ya, gembus angin, seberapa kuat lilin itu akan bertahan? Kita berusaha melindungi, betul ya, supaya lilin itu tidak padam. Tapi ketika angin yang kencang itu akan memadamkan lilin itu, ketika di rumah mati lampu, pasti kita akan tidak bisa melihat apa-apa. Tapi lilin itu akan berusaha semampunya untuk tetap menyala. Nah, dalam kehidupan kita ini, ya, dunia atau Tuhan juga rindu melihat terang kita tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan. Amin. Supaya dapat menuntun kita, perumpamaan lilin itu tetap menyala supaya apa? Bisa mencahaya. Lilin itu
tetap menyala. Karena ia tetap bertahan, cahaya yang menuntun langkah-langkah orang yang ada di sekelilingnya. Jadi saya katakan, ujian itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Ya, Tuhan uji dalam kehidupan kita ini berarti Tuhan tidak meninggalkan kita. Setuju? Dia ingin menyatakannya, kasihnya, kebaikannya, pedulinya. Ketika kita keluar sebagai pemenang, kita baru tahu. Gak lari dari Roma 8 ayat 28. Apa itu? Katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kalau di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tugas kita, panggilan ini adalah ketika terang kita tetap menyala, dunia melihat dan memuliakan Bapa di surga. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan saya percaya saya berhadapan dengan orang-orang yang baik. Siapakah itu orang baik di sini? Ngomong, siapa orang baik di sini? Angkat tangan atau saya buktiin? Ngomong sama diri sendiri. Siapakah orang baik di sini? Yakin? Amin. Hai orang baik. Tuh, saya sapa hai orang baik. Terlepas kita dari masa lalu, pokoknya hari ini saya katakan kita semuanya orang baik. Siapakah orang baik di sini? Dan siapakah bukti orang diberkati di sini? Siapa buktinya? Ngomong kanan, kamu bukti orang diberkati itu. Yang kedua, bertahan akan membawa kepada kemenangan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi tetap kuat meski diuji, bukan hanya membuktikan iman kita, tapi juga memuliakan Tuhan di tengah dunia yang penuh, yang banyak ketakutan. Kita masih takut? Masih kita alami itu? Masih. Jadi respon kita adalah kita harus tetap bertahan, ya, akan membawa kemenangan. Kasih kita nggak boleh padam. Amin. Kita tetap menyala. Gaskan katanya. Gas terus, apalagi? Harus tetap melangkah. Ada orang melangkah yang maju, bukan mundur. Ada melangkah mundur? Melangkah maju. Minimal bertahan. Tapi Tuhan mau kita ini tetap melangkah, maju ke depan, ya, terus melangkah. Jadi kasih kita nggak boleh dingin. Kalau kasih kita dingin, itu akan menghalangi. Berbeda dengan yang penuh dengan kehangatan. Saya tadinya mau praktekin ada 2 gelas ini. Saya minta izin sebentar. Saya bawa kue. Kopi. Saya ini ada buku teh.
Ini memberkati saya bagikan. Sore ini sama-sama air, betul? Air putih, betul? Mencair kan? Padahal sama-sama air. Tapi ini apa bedanya? Yang satu dingin, yang satu panas. Kita mau pilih mana? Gak apa-apa, lain ambil. Coba panggil lain. Nih. Perumpamaan ini simple. Saya bawa dalam kehidupan kita ini. Kalau kasih kita dingin, gak akan membawa dampak apa. Kita cuek, karena dingin kan? Cuek, gak peduli, jadi mementingkan diri sendiri. Ketika diperhadapkan teh celup ini, ya teh ini itu orang lain. Teh itu anggaplah orang lain. Masalah atau sebuah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, dia tidak mampu membawa perubahan berarti atau memberikan dampak. Berbeda dengan air yang hangat. Jadi kalau kasih kita nih hangat, ya, hati yang penuh dengan kehangatan itu melambangkan bahwa penuh dengan kasih, penuh dengan peduli terhadap orang lain. Kehadiran kita membawa kehangatan atau mengubah keadaan. Karena kita punya kasih yang hangat. Saya rindu bahwa kita menuai jiwa-jiwa di luar sana. Kalau hati kita masih dingin, gak akan terjadi. Ketika Tuhan nanti nanya, berapa jiwa yang kau menangani? Kalau kasih kita dingin, gak akan. Tapi kalau kita penuh dengan kehangatan, saya berdoa sebagai gembala tempat ini, ayo target kita pulang ke surga, kita memakai mahkota. Amin. Kita nggak bisa acu tak acu. Udahlah, yang penting aku selamat, yang penting aku rajin ke gereja. Jangan lupa Tuhan tuntut dalam kehidupan kita kasih yang penuh dengan kehangatan, supaya kita boleh membawa dampak tadi. Amin. Dalam hubungan keluarga, suami istri, anak-anak, kalau kasihnya menjadi dingin pun akan menjawab dampak penuh kehangatan. Contoh yang simpel ini. Ayo, hari ini saya mau Tuhan tiba-tiba ingat, target kita mau berapa jiwa di gereja? Gak usah muluk-muluk. Bisa gak di tempat ini 100 jiwa? Amin. Bukan standar menurun, enggak, 100 jiwa bisa. Amin. Kalau kita semuanya kerjasama dan sama-sama bekerja untuk Tuhan, maka itu akan terjadi. Kalau kita punya kasih yang peduli dengan orang lain, maka itu hal yang mudah Tuhan akan berikan bagi kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, tetap kuat meski diuji. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, ketika kita bisa bertahan, ya, bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih Kristus yang lebih besar dari masalah kita. Amin. Nah, kenapa dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat? Kesanalah orang benar berlari.
Yang pertama, nama Tuhan itu berhubung dengan penyembahan. Tadi lagu pertama kita nyanyikan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Jadi kalau kita menyanyikan itu, kita menggenapi ayat ini. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari, cari Tuhan, berdoa, cari Tuhan, berharap dan cari Tuhan. Jadi seperti dalam Kejadian 26 ayat 25. Mari kita akan baca ya Bapak Ibu, buka Alkitab Bapak Ibu semuanya. Saya tidak tampilkan di media. Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25 mengatakan, saya sudah menemukan katakan puji Tuhan. Yang belum katakan amin. Puji Tuhan. Yuk, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 26 ayat 25. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Sudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemah-kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Haleluya. Mendirikan mesbah. Mendirikan mesbah bisa di mana aja? Di mana? Di rumah? Di jalan bisa? Dimanapun itu bisa. Terkoneksi. Sinyal kita ini udah di mana-mana. Gak memandang itu dimanapun. Terkoneksi terus sama Tuhan. Ini yang dimaksudkan membangun mesbah. Jadi pertama, nama Tuhan itu berhubungan dengan penyembahan. Ya, berseru mereka mendirikan mesbah dan menyembah Tuhan. Dalam keadaan apapun, anak Tuhan harus tetap menyembah. Amin. Ada lagu yang katakan, coba D. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Ku tetap tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Ku tetap. Jadi ketika kita percaya, itu tindakan kita untuk menyembah Tuhan. Ya, saat menyembah Tuhan itu dekat dengan kita. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang kedua, nama Tuhan itu berhubungan perlindungan dan pertolongan dan mujizat. Yang mau mengalami katakan amin. Jadi kalau dikatakan tadi ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yang kedua, nama Tuhan itu berhubungan dengan perlindungan, pertolongan, dan mujizat. Jadi kalau di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 7, mari kita akan baca sekali lagi, ini ayat terakhir 2 Samuel 22 ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Mari kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu, katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong, masuk ke. Jadi ketika dalam masa kesesakan, kita berseru kepada Tuhan, kepada Allah aku berseru. Jadi yang kedua tadi, Tuhan ya, nama Tuhan berhubungan dengan perlindungan, pertolongan, dan mujizat. Yang ketiga, nama Tuhan itu berhubungan dengan kemenangan dan keselamatan. Sebab siapa yang berseru di dalam Roma 10 ayat 13. Ini terakhir kedua, habis itu selesai. Kita baca Roma 10 ayat 13.
Roma 10 ayat 13, 1, 2, 3. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan dan keselamatan, tidak ada nama lain selain di dalam Yesus. Jadi kalau barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita harus tetap kuat meski saat ini kita dalam ujian. Amin. Amin. Jadi gak ada pilihan ini. Kita harus tetap kuat dalam kehidupan kita. Maka ketika kita kuat, kita akan mampu berjalan karena Tuhan sudah menunggu kita di depan sana. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupa engkau harus cari Tuhan. Engkau harus tetap berdoa. Setuju, katakan haleluya. Ya. Meski kita diuji, meski masalah banyak, jangan lupa engkau harus cari Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Kita semuanya harus cari Tuhan. Jangan cari pribadi yang lain. Jangan cari teman kita dulu. Cari Tuhan. Kalau kita cari teman kita, terbatas pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan sanggup mengirimkan bala bantuan. Dari mananya? Dari mana-mana. Itu yang saya percaya. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ayo, tetap kuat meski kita diuji. Poin yang ketiga tadi, ya. Poin 1 mengatakan kita harus, kekuatan kita tidak ditentukan oleh keadaan. Yang kedua, bertahan akan membawa kemenangan. Lalu ketiga, dialah sumber kekuatan kita. Berdasarkan Amsal 18 ayat 10. Hari ini saya mengingatkan kita yang saya dapatkan. Kaum bapak, pria terkhusus. Karena saudara adalah seorang imam. Baca Amsal tiap hari, satu pasal. 7. Ringan gak satu pasal? Ringan. Yang membuat berat adalah Mulai. Ayo sama-sama saya. Kaum pria, karena itu adalah hikmah. Kita baca. Amin kaum pria. Amin. Kaum bapak-bapak, amin. Amin. Kita baca Amsal tiap hari. Amsal itu 31. Kalau sebulan itu 31. Satu hari satu. Ini hal yang kecil ini, satu pasal satu hari. Masa berat sih? Enggak. Kita baca selesai. Amin. Yang ibu-ibu, ayo ikuti. Pilihan atau keharusan? Harus rajin baca Alkitab. Kalau bisa tahun ini selesai baca Alkitab. Waduh, udah berapa bulan ini, tinggal 2 bulan. Gak terasa ya, ini udah bulan 11, tinggal bulan depan. Sudah Natalan. Natal kita tanggal 24. Puji Tuhan, harus memberkati. Mari kita siapkan diri kita untuk berjalan kudus.